Si terkodel-kodel malah udah dapat baju lebaran baru. Luar biasa. Merek apaan tuh, Del? Warnanya cocok banget sama lu. Iya, pas gitu. Serasi. Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menggelar konferensi pers terkait penetapan Fadel Bajideh sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani soal tindak asusila terhadap Laura Mezani. Fadel akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terkait pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kesempatan tersebut, tampak bagaimana penampilan perdana Fadel mengenakan baju oranye alias baju tahanan. PLH Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan Nurma Dewi lantas sempat memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan awak media. Para wartawan penasaran soal kabar adanya keterangan dalam pemeriksaan polisi yang berubah hingga akhirnya muncul kebijakan penetapan Fadel sebagai tersangka. Kepolisian pun menjelaskan bahwa semua keterangan dipakai untuk menjadi alat bukti yang melengkapi pemeriksaan terhadap kasus tindak asusila terhadap Putri Nikita Mirzani. Sementara Fadel hanya diam 1000 bahasa dan sesekali tersenyum ke arah kamera wartawan. Tidak hanya itu, Nurma juga menjelaskan soal ancaman hukuman yang akan dihadapi Fadel. Nurma menyebut Fadel bisa terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, per hari ini Fadel udah resmi ditahan. Surat penahanannya juga udah keluar tuh. Dan bisa-bisanya lo masih senyum anjir. Si Fadel jerat dengan pasal 76D UU Junto 81. Nah, kira-kira begini nih guys. Dengan ancaman kurungan 5-15 tahun penjara. Nah tuh Del, lo pilih tuh 5 tahun apa 15 tahun, terserah lu. Akhirnya ya, setelah sekian lama drama ini berakhir juga bos. Gue masih bingung nih, kenapa tiba-tiba banget Loli membelot dari Fadel. Jadi gue rasa ya mungkin Loli ini terkena khotbah no jutsu dari Pade sama budenya. Seketika dia tersadar lalu mengungkapkan apa yang dilakukan Fadel kepadanya. Semua bukti-buktinya langsung dikasih ke penyidik. Ya udah, abis Fadel, kelar udah. Waduh, gimana ini Bang Rasman? Sungguh ending yang sangat membagongkan ya bagi Fadel, tapi ending yang sangat membahagiakan bagi Nikbir dan netizen pastinya. Untuk Fadel, semangat bro, jalan masih panjang, semoga kedepannya lu bisa berubah. Siapa tahu lu bisa jadi kayak Ariel Noah ya kan, pas keluar penjara karirnya makin melejit, siapa tahu. Finally akhirnya ngeliat Fadel pakai baju oranye juga setelah 7 bulan penantian kita semua. Gimana semuanya udah pada puas ngeliat si pergedel ini? Tapi yang paling gue gak habis pikir, bisa-bisanya dia masih senyum-senyum dengan gaya songongnya itu. Hey pergedel, lu udah pakai baju oranye, lu udah dinanti-nanti sama seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin ada sombong banget waktu dipanggil. Ingat ya, catat, gua dipanggil itu sebagai saksi. Keluar hari ini pakai baju oranye. Mana pengacara lu? Lepas tangan kan? Tapi dia nggak pernah gagal. Dia bilang sama wartawan nggak pernah gagal karena dia telah mempertahankan lu selama 7 bulan. Ya walaupun akhirnya masih kejeblos juga sih. Bukannya gimana-gimana ya, bukannya gue itu bahagia di atas penderitaan orang lain, enggak sama sekali. Tapi yang gue lihat selama ini, lo tuh emang bener bawa pengaruh buruk kok. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena si Loli itu selama ame lu bukan dibela buat baikan sama emaknya, malah dibantu buat musuhan. Hayo, jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Orang lain mah boro-boro beli baju lebaran, nyari aja belum, karena puasanya aja belum. Si terkodel-kodel malah udah dapat baju lebaran baru. Luar biasa. Merek apaan tuh, Del? Warnanya cocok banget sama lu. Iya, pas gitu. Serasi, cocok banget gitu. Akhirnya selain dapat baju baru, terkodel-kodel juga dapat rumah baru, kamar baru. Luar biasa. Paket sempurna, paket lengkap. Meskipun tidak bisa dianggap paket hemat sih, tapi ya mudah-mudahan pakaian yang digunakan selalu cocok, dan mudah-mudahan rumah ataupun kamar barunya bisa membuat terkodel-kodel betah hari demi harinya. Kira-kira terkodel-kodel di saat pindah ke rumah baru dihitung wetonnya kagak ya? Ya bukan kenapa-napa, seenggaknya kalau dihitung wetonnya dengan baik kan bisa semakin betah gitu di rumah dan kamar barunya.
Del, meskipun di rumah baru, di kamar baru, jangan lupa berlatih dancer yang baik dengan benar, agar tidak lupa gerakan-gerakan istimewa yang selalu dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada halayak ramai. Ya jangan sampai lu kagak berlatih gitu, takutnya persendian kaku bila jarang berlatih gitu. Semoga betah ya Del. Jangan sampai nggak betah. Jangan lupa Sipir dan kawan-kawan di kamar baru diajari dancer juga ya. Sorry nih Del, lu udah mandi apa belum? Iya, lu udah mandi apa belum? Ya bukan kenapa-napa, perasaan lu baru 1 atau 2 hari ya di jeruji. Kok kayak udah berabad-abad gitu. Makin hari kok makin gelap aja gitu. Itu emang warnanya begitu, apa emang dedeknya doang yang akhirnya keluar? Ya bukan kenapa-napa, serem aja gitu. Berasa kayak lagunya Nazar gitu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Gelap gitu. Jangan-jangan lu lupa isi token listrik kali. Udah, mendingan lu cepetan mandi, jangan lupa sabunan, biar agak bersihan dikit gitu. Akhirnya hari ini si pekedil-pekedel menjadi tersangka. Akhirnya gak sia-sia ya perjuangan Kaniki untuk memperjuangkan hak-haknya si Laura. Tadi udah disampaikan juga oleh Ibu Humas Polri gitu kan, soal paling sedikit 5 tahun, paling lama 15 tahun gitu ancamannya. Ya gila perjuangan seorang ibu ya guys, perjuangan seorang ibu gila luar biasa. Salut sama Kaniki. Gua nggak paham pertimbangannya si Fadel itu apa sih milih Rasman jadi pengacaranya buat ngelawan Nikita. Kenapa? Apakah murah? Apakah gimana? Kekuatannya Rasman itu di mana sih buat ngelawan Nikita? Ya Allah, Dito Mahendra aja lu lewat. Lagi lu, gue bingung deh. Selamat menikmati dinginnya lantai penjara. Selamat menikmati baju lebaran orange. Dah, gitu aja. Sian lu Del. Fadel Bajide ditetapkan sebagai tersangka. Ya akhirnya setelah penantian panjang dari kita ya semua para netizen pintar, bahwa kita sudah berada di penghujung hasil dari kasusnya anak Nikita Mirzani bersama pacarnya Fadel Bajide, yang menghasilkan bahwa Fadel menjadi tersangka, yang artinya semua kesaksian keterangan dari Nikita Mirzani itu benar adanya. Semua bukti-bukti bahkan kesaksian dari Laura Meizani sendiri itu memberatkan Fadel dan mengakibatkan Fadel menjadi tersangka. Nah untuk pengacaranya si Fadel nih, Rasman masih aja nggak mau kalah ya guys. Dia masih bilang kalau dia itu udah berhasil selama 7 bulan. Dan sekarang gagal ya karena keterangan anak Nikita Mirzani yang berbeda dengan keterangan Fadel. Ya jelas lah masa Laura Meizani itu masih mau memberi keterangan yang sama dengan Fadel yang mengartikan bahwa dia berbohong. Ya pastilah yang dia mengungkapkan adalah yang fakta. Pokoknya kasus sudah selesai, Fadelnya udah jadi tersangka dan semua yang kita tanya-tanyakan selama ini terjawab ya guys. Di videonya yang tersebar itu juga Nikita Mirzani nangis ya di depan kantor polisi dan mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah mendukung kasus ini. Dan juga Nikita Mirzani itu membuat permintaan bahwa kita tidak boleh lagi mengupload atau harus menghapus video-video yang membicarakan tentang anaknya Nikita Mirzani. Oke guys, itu saja untuk Hot News malam ini. Bye-bye. Udah ada update terbaru ya kan? Kemarin Fadel Bajide resmi menjadi tersangka. Jadi dia ditanyain 53 pertanyaan. Dari menjadi saksi akhirnya diputuskan menjadi tersangka, ditetapkan menjadi tersangka atas anak di bawah umur, atas banyak deh pokoknya pasalnya. Itu salah satunya. Terus ya Allah, rambut gue kenapa sih nih ilah cakep banget nih rambut, nggak mau diatur kayak mantan gue. Terus terus dia
Oh ya, dia bakal ditahan 20 hari ke depan sampai ada kelanjutannya lagi. Udah gitu doang ya. Terima kasih, selamat pagi. Update terbaru dari gue ya tentang Fadel Bajide.